kita selalu bertanya, apa yang Tuhan berikan buat saya? Hello, kamu tidak usah tanya tentang apa yang Tuhan berikan buat kamu. Tanyakan pada dirimu, apa yang kamu sudah berikan buat Tuhan. Apalagi ini momen Natal. Apa yang kamu berikan buat Tuhan? Yang Tuhan mau, persembahkanlah hidupmu. Orang yang mempersembahkan hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau hal-hal yang lain kayak uang, ya toh, itu gampang. Bantu orang, itu pasti dia akan lakukan. Tapi yang terutama dulu persembahkan hidupmu kepada Tuhan, saudara. Seturut Roma 12 ayat 1, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan bagi Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu, bukan ibadah namanya kalau tidak mempersembahkan sesuatu. Yang namanya ibadah harus mempersembahkan sesuatu, bukan uang terlebih dahulu. Hidupmu yang Anda persembahkan buat Tuhan. Tuhan tidak butuh uang. Gereja yang butuh uang untuk dipakai buat pelayanan. Tuhan tidak butuh uang. Tuhan butuh hidup kita yang kita persembahkan buat Tuhan. Kita sudah Natal yang keberapa kali yang Tuhan izinkan kita ada. Natal hanya begitu-begitu saja, saudara. Sikap untuk melihat Natal itu biasa saja, saudara. Ya, Natal itu justru saat yang bagus, ya, waktu yang terbaik, kesempatan terbaik bagi saya untuk mabok dari malam sampai pagi. Itu waktu terbaik di mana omong semua ya kepada teman-teman, ayo kita mabok, ayo kita tripping, ayo kita bikin heboh sampai pagi. Ini kesempatan terbaik. Jangan begitu lagi, saudara. Berubah sudah, bertobat sudah, saudara. Sikap untuk menyongsong Natal harus beda. Tapi ini berkaitan dengan knowing Jesus deeper. Kalau Anda tidak mengenal Tuhan secara sungguh memang susah. Tapi kalau Anda memberi diri Anda pada Tuhan dan Anda mau mengenal terus Tuhan di dalam hidup kita, hidup Anda pasti berubah. Lukas pasal yang kedua ayat 36 sampai ayat 38. Saya baca ayat 36, Bapak Ibu baca ayat 37 dan ayat 38 kita baca sama-sama. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Ayat 38 kita sama-sama 1, 2, dan 3. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan dan juga para pelayan yang sudah melayani kita pada kesempatan pagi hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang tidak sekedar membaca firman, mendengar firman, tapi lebih daripada itu dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukan firman Tuhan. Karena di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-22 bahwa kalau kita hanya mendengar firman dan tidak melakukannya, saudara-saudara, maka kita menipu diri kita sendiri. Tapi pada saat kita membaca firman, mendengar firman dan melakukan firman itu, ya, itu merupakan bentuk nyata dari kasih seseorang kepada Tuhan. Makanya Yohanes 14 ayat yang ke-15 di situ mengatakan bahwa jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sekali lagi shalom. Shalom juga bagi saudara-saudara yang mengikuti secara online pada kesempatan pagi hari ini. Saya percaya bahwa semua kita pada kesempatan pagi hari ini terus diberikan kekuatan oleh Tuhan, ya, terus melangkah di dalam hidup ini. Apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, tetaplah bersandar kepada Tuhan. Saya bersyukur kepada jemaat-jemaat Amazing Grace yang memang jemaat-jemaat yang rindu dengarkan firman, jemaat-jemaat yang punya kerinduan yang luar biasa dari dalam hati, saudara-saudara, untuk terus mau bersekutu, mau terus memuji, menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan tanpa melihat siapa yang khotbah. Dan menurut saya itu sesuatu yang sangat luar biasa. Jemaat yang dewasa adalah jemaat yang seperti itu, yang mereka lihat bukan siapa yang khotbah, tapi yang mereka lihat firman itu. Amin ya Bapak Ibu. Dan saya bersyukur ada di gereja yang luar biasa, ada di tengah-tengah jemaat yang sangat-sangat dewasa dalam pemahaman yang benar akan Tuhan, ya saudara.
Alkitab mengatakan bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Makanan jasmani penting, tapi jauh lebih penting makanan rohani. Karena firman Tuhan tentu Alkitab mengatakan menyegarkan jiwa kita. Untuk jiwa kita disegarkan, Anda tidak bisa mencari hal yang lain di luar sana. Hanya firmanlah yang bisa menyegarkan jiwa kita. Makanya Mazmur 19 ayat 8a di situ dikatakan bahwa Taurat Tuhan itu sempurna dan menyegarkan jiwa, ya. Taurat Tuhan itu sempurna dan menyegarkan jiwa kita, saudara. Hanya firman yang bisa menyegarkan jiwa kita. Bahkan di bagian lain, saudara, Mazmur 119 ayat 103 bahwa janji Tuhan, tentu janji Tuhan di dalam firman Tuhan ini, saudara diberkati oleh Tuhan, ya, itu lebih manis daripada madu, saudara, ya. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Mazmur 119 ayat 104. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Itu hanya Alkitab saja, saudara. Itu hanya firman Tuhan sajalah yang bisa mengubahkan seluruh langkah kehidupan kita. Yang dulunya kita suka jalan dusta, saudara. Tapi setelah kita beroleh pengertian dari firman Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus, jalan dusta yang dulunya kita sukai, saudara, sekarang tidak kita sukai. Karena kita paham firman dengan benar. Makanya Bapak Ibu saudara, kita masih ada dalam tema besar kita, yaitu Knowing Jesus Deeper. Itu merupakan tema besar kita, ya, mengenal Yesus lebih dalam, saudara. Ini merupakan tema yang sangat luar biasa, dan tentu saudara sudah dengar pengkhotbah dari minggu lalu yang sangat memberkati berkaitan dengan Knowing Jesus Deeper atau mengenal Yesus lebih dalam. Tapi tentu saudara, kalau bicara tentang pengenalan kita akan Tuhan, saudara, ya, ini bukan pengenalan yang biasa, saudara. Ini bukan pengenalan yang didapat hanya sekedar pengetahuan intelektual atau informasi saja. Tapi pengenalan yang dimaksud di sini adalah pengenalan yang didasarkan pada hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin, saudara. Makanya Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 sering dibacakan ayat ini dalam khotbah-khotbah berkaitan dengan tema Knowing Jesus Deeper. Yang ku kehendaki ialah mengenal Allah, mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Ya, kata mengenal di situ dari kata Yunani ginosko, saudara. Kalau dari kata Ibrani dia menggunakan yada, saudara. Ginosko dan yada itu pengenalan, saudara, yang berdasar pada satu hubungan yang intim. Tidak hanya sekedar pengenalan yang didasari pada pengetahuan intelektual atau informasi-informasi belaka. Kalau hanya seperti itu, Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan, maka kesaksian hidup kita tidak nyata, saudara. Karena hari-hari ini ada begitu banyak orang yang kalau bicara tentang Alkitab, ya, kalau bicara tentang Tuhan, ya, mau dari bagian mana, tafsiran yang mana dia tahu, ya, komentar-komentar para teolog dia tahu, saudara. Mau Yunani, Ibrani, dia belajar semua. Tapi apa gunanya, saudara, kita hanya mengenal Tuhan secara intelektual atau berupa informasi yang kita dapatkan tanpa kita mengalami Dia dalam hidup kita. Itu pengenalan yang tidak komplit. Amin, Bapak Ibu. Jadi pengenalan yang komplit yang Tuhan mau, saudara, oke, kita belajar firman, diisi dengan pemahaman firman yang luar biasa. Tapi lebih daripada itu, Bapak Ibu saudara, kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Itu yang namanya pengenalan yang benar. Itu yang namanya ginosko. Itu yang namanya yada, mengalami Tuhan secara intim di dalam hidup. Itu Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan. Karena kalau tidak, saudara, kesaksian kita tidak hidup, saudara. Karena kalau tidak begitu, saudara, maka kasihan nanti, saudara. Kita hanya sekedar mau cari tahu, ya, isi Alkitab tapi tidak bertobat. Jadi pengenalan kita akan Tuhan tidak sekedar pengetahuan intelektual saja atau informasi saja, tapi lebih daripada itu didasarkan pada hubungan yang intim dengan Tuhan, ya, saudara. Ada begitu banyak contoh di Alkitab. Misalnya, ya, ini dalam kita menjelang Natal ini kan khotbah-khotbah ini selalu berkaitan dengan tokoh-tokoh Alkitab, ya, saudara. Berkaitan dengan Natal dan banyak tokoh Alkitab yang bisa kita bahas, saudara. Kita bisa bahas orang Majus, kita bisa bahas para gembala, tema PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia dan KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, ya, memberikan tema tahun ini kan berkaitan dengan para gembala.
ya. Marilah kita pergi ke Bethlehem, saudara-saudara, ya. Bisa bicara tentang para gembala, bisa bicara tentang siapa lagi? Yusuf, saudara-saudara, bisa bicara tentang Maria dan masih banyak tokoh yang lain. Dalam Matius pasal yang kedua, Bapak Ibu saudara, ayat 1 sampai ayat yang ke-12, ini berkaitan dengan pengenalan kita. Tidak boleh pengenalan secara intelektual saja, ya, atau informasi saja, tapi pengenalan yang dalam, pengenalan yang betul-betul semakin intim, saudara-saudara, dengan Tuhan. Di dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12, ya saudara-saudara, kita menemukan bahwa ada dua golongan orang, saudara-saudara, yang memiliki sikap yang berbeda, saudara-saudara, terhadap kelahiran atau kedatangan Yesus. Sekali lagi, di dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12 ada dua sikap, ya. Ada dua golongan orang yang memiliki sikap yang berbeda terhadap kedatangan Yesus atau kelahiran Yesus. Kalau yang pertama adalah para Majus, ya. Orang-orang Majus ini kan orang-orang pintar. Mereka itu ahli-ahli perbintangan, saudara. Jadi waktu mereka mencari Yesus, saudara, mereka kan dituntun oleh bintang. Ya, kalau kita kan tidak ahli bintang, kita tidak tahu. Kalau mereka adalah ahli bintang, saudara. Orang-orang pintar, orang-orang Majus ini orang-orang yang sangat bijaksana, saudara. Kalau kita belajar tentang orang-orang Majus, saudara. Dan sikap mereka di dalam melihat kelahiran atau kedatangan Yesus itu sungguh luar biasa. Di dalam Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-12 kalau kita baca. Nah, secara khusus orang-orang Majus dulu, saudara, ya. Di dalam Matius 2 ayat 1 dan ayat yang kedua, saya bacakan untuk Anda. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ini sikap yang luar biasa dari orang-orang Majus. Mereka bukan orang-orang bodoh, mereka bukan orang-orang yang tidak punya apa-apa, karena terlihat dari pemberian mereka kepada Yesus itu pemberian terbaik. Mereka orang punya, mereka orang berduit, mereka orang pintar, saudara-saudara, tapi mau cari Tuhan. Di mana Tuhan? Di mana sang bayi Natal itu? Kami mau datang untuk menyembah Dia. Jadi sangat kurang ajar, saudara-saudara, bagi setiap kita yang merasa diri hebat, ya, merasa diri hari-hari ini mungkin sukses, ya, mau datang gereja jumalas, kalau datang juga tidak mau sembah Tuhan, ya, datang gereja juga hanya berdiri, kau tanganga lihat ini lampu, mana yang putus, mana yang tidak. Kamu buat apa, saudara-saudara? Datang di sini dan menyembah Tuhan, disuruh menyembah Tuhan juga tidak mau, saudara-saudara, ya, karena merasa bahwa jabatannya tinggi, saya orang hebat dan lain sebagainya. Tidak bisa. Belajar dari orang Majus, orang hebat, orang pintar, orang bijak, ahli perbintangan, tapi cari Yesus, tujuannya menyembah Dia. Bahkan di bagian akhir, saudara-saudara, ya, di bagian akhir dari cerita orang Majus ayat yang ke-11, ya. Ayat 11 dikatakan begini, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bicara persembahan yang terbaik kepada Yesus. Ini sikap orang-orang Majus, saudara-saudara, waktu mendengar tentang kelahiran Yesus. Yang mau mereka lakukan adalah kalau ketemu menyembah Dia, ketemu Yesus, saudara-saudara, memberi yang terbaik bagi Yesus. Ini sikap yang baik dari orang-orang yang betul-betul ingin jumpa Tuhan, saudara. Ya, saya percaya Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan bahwa kalau kita orang-orang yang sudah mengalami kasih Tuhan, ya, kita sudah mengalami penyertaan Tuhan, sudah mengalami keselamatan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, saudara, kita tidak main-main dengan Tuhan. Untuk urusan menyembah Tuhan tidak main-main, untuk urusan memuji Tuhan tidak main-main, untuk urusan mempersembahkan korban tidak main-main. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan karena Tuhan sudah terlebih dahulu melakukan yang terbaik bagi saya. Ini harusnya sikap yang perlu kita tarik dalam hidup kita, saudara, ya, di momen Natal ini, saudara. Apa yang kita berikan buat Tuhan, saudara? Ya, seringkali kita selalu bertanya, apa yang Tuhan berikan buat saya? Hello, kamu tidak usah tanya tentang apa yang Tuhan berikan buat kamu. Tanyakan pada dirimu apa yang kamu sudah berikan buat Tuhan. Apalagi ini momen Natal. Apa yang kamu berikan buat Tuhan? Yang Tuhan mau, persembahkanlah hidupmu. Roma 12 ayat 1. Tuhan tidak butuh uangmu, Dia butuh kamu. Orang yang mempersembahkan hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau hal-hal yang lain kayak uang, ya toh, itu gampang. Bantu orang itu pasti dia akan lakukan.
Tapi yang terutama dulu persembahkan hidupmu kepada Tuhan, saudara. Seturut Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan bagi Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu, bukan ibadah namanya kalau tidak mempersembahkan sesuatu. Yang namanya ibadah harus mempersembahkan sesuatu. Bukan uang terlebih dahulu. Hidupmu yang Anda persembahkan buat Tuhan. Amin. Tuhan tidak butuh uang. Gereja yang butuh uang untuk dipakai buat pelayanan. Tuhan tidak butuh uang. Tuhan butuh hidup kita yang kita persembahkan buat Tuhan. Kita sudah Natal yang keberapa kali yang Tuhan izinkan kita ada. Natal hanya begitu-begitu saja, saudara. Sikap untuk melihat Natal itu biasa saja, saudara. Ya, Natal itu justru saat yang bagus, ya, waktu yang terbaik, kesempatan terbaik bagi saya untuk mabok dari malam sampai pagi. Itu waktu terbaik di mana omong semua ya kepada teman-teman, ayo kita mabok, ayo kita tripping, ayo kita bikin heboh sampai pagi. Ini kesempatan terbaik. Jangan begitu lagi, saudara. Berubah sudah, bertobat sudah, saudara. Sikap untuk menyongsong Natal harus beda. Tapi ini berkaitan dengan knowing Jesus deeper. Kalau Anda tidak mengenal Tuhan secara sungguh memang susah. Tapi kalau Anda memberi diri Anda pada Tuhan dan Anda mau mengenal terus Tuhan di dalam hidup kita, hidup Anda pasti berubah. Tidak sama seperti yang lalu-lalu, tidak sama seperti hari kemarin, berubah, saudara. Nah, orang-orang Majus luar biasa sikap mereka. Waktu mendengar tentang kelahiran Yesus, mereka cari Yesus dan sembah Dia, bahkan beri yang terbaik. Tapi beda dengan yang ini nih, Herodes. Dalam cerita ini Matius 12 ayat 1 sampai ayat 12 itu kan ada beberapa orang yang di dalamnya yang bisa kita pelajari. Ada Herodes, ada orang Majus, juga ada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi di situ, saudara. Tapi yang saya soroti ini Herodes, saudara. Dia juga mencari tahu, saudara. Tapi dia mencari tahu ini bukan supaya bertobat, saudara. Bukan itu, saudara. Dia hanya sekedar mencari tahu. Saya hanya mau menggiring kita untuk jangan sama seperti Herodes. Jangan sama seperti Herodes, pengenalannya hanya secara intelektual. Tapi tidak sungguh-sungguh bertobat. Saya tidak mau begitu, saudara. Kita boleh pintar secara pemahaman Alkitab, tapi mengalami apa yang kita pelajari. Itu baru luar biasa, Bapak Ibu. Herodes ini bukan nama orang ya, Bapak Ibu. Herodes ini bukan nama orang, bukan nama pribadi, bukan nama personal. Itu tuh gelar. Herodes itu gelar, saudara. Makanya ada Herodes Agung, ada Herodes Antipas, ada Herodes Agrippa I, ada Herodes Agrippa II, ada Herodes Filipus I, ada Herodes Filipus II. Jadi Herodes itu, saudara, bukan nama pribadi, bukan nama personal. Itu adalah gelar, saudara. Dan pada zaman Yesus lahir ini, saudara, itu dipegang atau dipimpin, saudara, oleh Herodes Agung, saudara. Nah, Herodes Agung ini kan orang yang sangat jahat, saudara. Dia seorang yang sangat jahat. Herodes Agung, ia adalah seorang Idumea. Dan sebetulnya ia adalah seorang raja yang hebat. Tetapi ia sangat mudah curiga dan kejam luar biasa. Ia bahkan membunuh istrinya. Dia membunuh anaknya, 3 anak laki-laki, karena curiga bahwa mereka mau merebut tahtanya, saudara, ya. Jadi Herodes ini dia sebenarnya orang yang hebat, pemimpin yang hebat, saudara. Tapi orang yang penuh dengan kecurigaan, saudara. Dan jahat sekali. Kalau dia curiga nanti ada keluarga yang mau coba-coba usik dia punya tahta, dia langsung kasih mati, saudara. Makanya para penafsir bilang, saudara, bahwa lebih baik tuh jadi babinya Herodes daripada jadi babinya Herodes lebih baik daripada jadi anaknya Herodes. Karena kalau jadi anaknya Herodes, saudara, dia sudah mulai merasa terusik, anak pun, keluarga pun dia bunuh, saudara. Ini orang jahat sekali, Herodes ini. Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan. Ya. Nah, kalau kita belajar lebih dalam tentang Herodes ini, saudara, ya, terlihat bahwa dia ini mencari tahu, tapi mencari tahu bukan untuk bertobat. Bukan, cari tahu tentang Yesus bukan untuk bertobat. Ya, justru dia mau membuat satu rencana membunuh. Coba kita baca Matius pasal yang ke-2 ayat yang ke-4. Matius pasal 2 ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka. Di mana Mesias akan dilahirkan? Dia bertanya, saudara. Dia kumpulkan semua imam kepala dan ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka. Dia bertanya.
kelihatan kayak bagus. Bertanya tentang Yesus, bertanya tentang kapan Yesus lahir. Oh, itu kan keren. Bertanya di hamba Tuhan tentang firman ini. Bertanya kepada hamba Tuhan ini bagaimana cara menafsirkan ayat ini. Sepertinya bagus, keren. Ya, sepertinya rohani, saudara. Tapi kita lanjut. Ayat 5. Mereka berkata kepadanya di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Saudara ya. Lalu di dalam Matius 2 ayat yang ke-7. Matius 2 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Lompat ayat 7 ayat 8. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti, cermat, perhatikan baik-baik ya. Tanya dengan sungguh-sungguh ya. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, kata Herodes, supaya aku pun datang menyembah dia. Kalau kita hanya baca sampai di sini kita bilang Herodes ini baik. Ya, sudah tanya lagi tentang kelahiran Yesus, dia berjanji lagi bahwa ketemu Yesus, bayi Yesus, dia akan menyembah bayi itu, saudara. Dia akan menyembah Yesus. Tapi apakah benar demikian, saudara? Di ayat 12-13 dibilang begini, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ini orang Majus, saudara. Mereka diperingatkan dalam mimpi, jangan pulang kembali. Teh Herodes akan balabasong. Herodes akan bunuh kamu. Kira-kira begitu. Lalu di ayat 13 supaya kita lebih jelas melihat tentang Herodes ya. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Perhatikan di sini, saudara. Kalau orang Majus tadi, saudara, ya, sikap orang Majus dalam menyambut kelahiran Yesus itu luar biasa. Ya, berjanji akan menyembah dia dan benar, dia membuktikan. Orang-orang Majus membuktikan mereka menyembah Yesus, bahkan memberi yang terbaik buat Yesus. Herodes beda, saudara. Cari tahu tentang Yesus tapi bukan untuk menyembah. Cari tahu tentang Yesus, saudara, bukan untuk supaya hidupnya diubahkan oleh Tuhan, saudara, bukan. Hanya sekedar cari tahu, ya. Tujuannya jahat, saudara, untuk membunuh Yesus. Ini suatu sikap yang perlu kita pelajari dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kalau kita hanya memahami, mengenal Tuhan, maksudnya secara intelektual saja, saudara, memahami Tuhan secara intelektual, secara informasi saja, dan tidak mengalami Tuhan, dusta. Kadang-kadang putar balik, ada dusta di situ, ada kebohongan di situ, ada putar balik di situ. Kalau hanya sekedar kita tahu saja, hanya baca saja, hafal saja, tapi tidak mengalami Tuhan dalam hidup kita, mau buat apa? Seperti ini Herodes. Cari tahu tentang Tuhan. Bahkan Alkitab bilang teliti mencari tahu, tapi bukan untuk bertobat, saudara. Bukan. Dia mau bunuh, karena memang dia merasa terganggu, saudara. Alkitab bilang bahwa itu terkejut. Kata terkejut itu terjemahan yang salah. Terjemahan yang benar adalah Herodes terganggu. Kan sudah dibilang, saudara, latar belakang dia itu jahat. Siapapun yang usik dia merasa terganggu, dia akan bunuh. Mau istri, mau anak, mau kerabat, mau siapapun dia akan bunuh. Apalagi dia dengar tentang Yesus, dia akan bunuh karena dia merasa terganggu. Ini menarik untuk kita pelajari, Bapak Ibu Saudara, bahwa di momen Natal ini setiap kita bagaimana sikap kita. Kita ini menyambut momen Natal ini dengan hati yang terganggu, ataukah dengan hati yang bersuka cita dan ingin memberi yang terbaik buat Tuhan seperti orang Majus. Jangan-jangan saudara di momen Natal ini kita merasa terganggu, saudara. Kita merasa terusik seperti Herodes, saudara. Karena tentu nanti dalam khotbah-khotbah ada singgung. Pemalas tuh kalau Natal. Karena pasti di khotbah ada singgung tentang berhenti mabok, sudah. Jangan mabok dari satu rumah ke satu rumah di momen Natal. Dia merasa terusik, terganggu. Karena kok pemalas di gereja, kita rasa terganggu. Di momen Natal ini pasti ada khotbah-khotbah yang menyinggung. Kau suka selingkuh, khotbah tentang selingkuh. Merasa terusik, saudara. Padahal tidak boleh begitu. Di momen Natal ini, saudara, jangan kita seperti Herodes, saudara, ya, yang merasa terusik dan terganggu. Justru kita harus seperti orang-orang Majus. Di momen Natal ini kita siap hati memberi yang terbaik buat Tuhan. Amin, saudara, ya. Karena tentu Bapak Ibu saudara, ya, Natal bukan berbicara tentang rumah yang bagus, yang dihiasi dengan pohon Natal. Harus.
Tidak ada persoalan juga untuk itu. Anda mau hias rumah, silakan saudara. Ya, Anda mau bikin kue yang enak atau beli kue-kue yang mahal, silakan saudara. Tapi makna Natal kan bukan itu. Makna Natal bukan tentang pakaian yang baru. Makna Natal kan bukan tentang pakaian yang baru yang saudara beli, rumah yang saudara hiasi dengan pohon Natal, pernak-pernik, kue yang mahal. Makna Natal kan bukan itu. Makna Natal itu tentang kasih Allah yang dinyatakan melalui Yesus. Amin. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Kita bersyukur saudara untuk kebaikan Tuhan. Kalau tidak, Yesus tidak datang ke dalam dunia, selesai kita. Saudara, upah dosa itu maut. Roma 3 ayat 23 bilang karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita pasti selesai, tapi untung saudara, bersyukurnya saudara ya, kita punya Yesus yang dahsyat yang datang ke dalam dunia dan menyelamatkan setiap kita. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Bapak Ibu ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu saudara ya, kita tidak seperti Herodes. Hanya sekedar mengenal secara pengetahuan atau intelektual. Jangan hanya sampai di situ. Itu perlu, tapi jangan sampai hanya di situ. Anda harus punya pengenalan yang betul-betul didasari pada hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Dari kata ginosko dan yada itu. Nah Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan, berkaitan dengan bagian yang kita baca ini saudara ya. Berkaitan dengan teks yang kita baca ini memang secara utuh di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 21 sampai dengan 40 sedang berbicara tentang Yesus yang dibawa ya dalam bait Allah saudara ya, dibawa oleh orang tua untuk disunat saudara ya. Yesus dibawa oleh orang tua untuk disunat dan memang ini menunjukkan bahwa Yesus itu tunduk pada hukum Taurat. Galatia pasal 4 ayat 4, Galatia pasal 4 ayat yang keempat bilang begini, tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Dan di tengah-tengah kisah Yesus yang dibawa oleh kedua orang tuanya untuk disunat, diserahkan kepada Tuhan, saudara, ya, tiba-tiba mereka berjumpa dengan dua orang yang luar biasa. Yang pertama adalah Simeon dan yang kedua adalah Hana, saudara. Saya tidak bahas Simeonnya karena tentu waktu, saya mau bahas dua-dua, Simeon dan Hana, tapi saya takut terlalu panjang. Jadi saya hanya memilih membahas tentang Hana, saudara, diberkati oleh Tuhan. Dari kisah hidup Hana, saudara, kita akan belajar tentang gaya hidup seseorang yang mengenal Tuhan itu seperti apa menurut teladan Hana. Sekali lagi, kita ada dalam tema Knowing Jesus Deeper, mengenal Yesus lebih dalam, saudara. Dan teks yang kita bahas ini, saudara, saya akan tunjukkan kepada saudara bahwa gaya hidup seseorang yang mengenal Tuhan itu seperti apa, saudara. Ya, teladan Hana begitu luar biasa. Yang pertama, saudara, ya, teladan yang bisa kita pelajari dari Hana adalah keadaan yang sulit tidak membuat Hana meninggalkan persekutuan dengan Allah. Sekali lagi, keadaan yang sulit tidak membuat Hana meninggalkan persekutuan dengan Allah. Memang benar, saudara, kalau kita baca tentang Hana adalah seorang nabi perempuan, saudara, ya, atau biasa disebut nabiah. Kalau laki-laki itu nabi, kalau perempuan itu nabiah. Dia adalah seorang nabi perempuan dan kita tahu bahwa tugas seorang nabi ini kan penyambung lidah Allah atau juru bicaranya Tuhan, ya. Orang yang diutus Allah untuk menyampaikan kepada manusia itu tugas nabi. Tapi luar biasa kalau kita belajar di sini, meskipun dia seorang nabi, saudara, jabatan yang luar biasa secara rohani, tapi tak berarti bahwa perjalanan itu mulus. Ya, tak berarti tidak berjumpa dengan tantangan, persoalan dan pergumulan. Tidak seperti itu, saudara-saudara. Siapapun kita, ya saudara, jabatan apapun kita, saudara, jabatan rohani kah, jabatan di kantor kah, yang namanya orang Kristen sejati, saudara, perjalanan tidak mungkin mulus, saudara. Ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, sama seperti si Hana ini, saudara, seorang nabiah, penyambung lidah Allah, saudara. Tapi dia pun mengalami tantangan-tantangan di dalam hidupnya, saudara. Itulah yang namanya manusia itu pasti ada tetapinya, pasti ada kurangnya. Tidak mungkin, saudara, ya. Ada satu orang yang Anda sebut dia paling sempurna, hidup paling aman, nyaman, tidak ada persoalan, jalan mulus satu dia. Tidak ada, saudara. Semua kita dengan proses kita masing-masing, semua kita dengan tantangan kita masing-masing. Amin, Bapak Ibu. Tapi jangan takut karena ada Tuhan di balik setiap cerita-cerita kita. Dia pasti tolong kita, dia pasti bersama-sama dengan kita. Dan orang-orang yang punya pengenalan yang benar akan Tuhan, saudara,
Dia tahu saudara bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Ini ya yang dialami oleh seorang Hana, saudara, diberkati oleh Tuhan. Kalau kita lihat di dalam teks yang kita baca, Alkitab bilang dia itu seorang janda. Dia itu seorang janda, saudara ya. Dan usia pernikahan dia, Hana, itu hanya 7 tahun, saudara. Setelah itu ya, suaminya itu meninggal. Jadi dia itu hidup sendiri, saudara ya. Kita baca dulu Lukas pasal 2 ayat 36 dan 37. Lukas pasal 2 ayat 36 37. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Hanya 7 tahun, ayat 37. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Perhatikan saudara bahwa ia menjanda ini sangat lama, saudara. Usia pernikahan hanya 7 tahun, saudara. Dan suaminya mati. Setelah itu dia tidak nikah lagi. Lalu mungkin ada yang bilang, beta boleh tidak, suami sudah mati nikah. Boleh, saudara. Kalau pasangan sudah meninggal lalu Anda mau nikah lagi, silakan. Tidak ada salah di situ, saudara. Yang salah itu masih ada pasangan susontahan, mau bicara yang lain, ya toh. Hanya memuaskan keinginanmu, tapi Anda sedang melawan Tuhan, saudara. Silakan yang mau nikah, tapi dalam teks kita yang mau nikah, tapi pasangannya sudah meninggal. Harus omong sampai selesai, kalau tidak bahaya. Potong di video, selesai kita ya. Jadi kita perhatikan saudara bahwa dia menjanda sangat lama, saudara ya. Ini tentu membuat dia menderita hampir separuh hidupnya. Ya, meskipun demikian dia tidak meninggalkan Tuhan. Makanya William Barclay bilang begini, Bapak Ibu Saudara, ia telah mengenal kesedihan namun tidak bersedih, ya. Kesedihan dapat membuat kita menjadi keras, sedih, marah dan memberontak kepada Allah. Tetapi kesedihan juga dapat membuat kita menjadi lebih baik, lembut dan simpatik. Semua tergantung pada bagaimana kita berpikir tentang Allah. Sekali lagi saudara, William Barclay bilang begini tentang Hana, ia telah mengenal kesedihan namun tidak bersedih. Kesedihan dapat membuat kita menjadi keras, sedih, marah dan memberontak kepada Allah. Tetapi kesedihan juga dapat membuat kita menjadi lebih baik, lembut dan simpatik. Saya suka kalimat akhirnya. Semua tergantung pada bagaimana kita berpikir tentang Allah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ini menarik saudara. Semua tergantung dari bagaimana kita berpikir tentang Allah berkaitan dengan sejauh mana Anda mengenal Tuhan. Kalau Anda mengenal Tuhanmu, situasi sulit atau apapun yang kita alami dalam hidup kita, tidak mungkin kita salahkan Tuhan, saudara. Tidak mungkin. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Seringkali kita marah, seringkali kita protes, seringkali kita tidak terima semua yang terjadi dalam hidup kita, saudara. Karena ini, saudara, kita tidak mengenal Tuhan secara dalam, secara baik dalam hidup kita. Semua ada pada sejauh mana pengenalanmu akan Tuhan. Saya sering bilang begini, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, ya, bahwa pengenalan kita akan seseorang sangat menentukan penilaian kita terhadap orang itu. Sekali lagi, penilaian kita, pengenalan kita kepada seseorang akan sangat menentukan penilaian kita terhadap orang itu. Ada begitu banyak kita yang suka menilai orang padahal kita belum kenal dia. Kan kenal dan tahu itu dua hal yang beda. Tahu itu hanya sekedar dari luar. Kalau kenal itu berarti itu satu kedekatan yang luar biasa. Anda baru tahu saja tapi langsung bikin penilaian terhadap orang itu. Ya pasti penilaianmu salah, saudara. Apalagi tentang Tuhan. Tuhan juga tidak butuh penilaian kita. Mau penilaian mau benar atau tidak, tidak ada yang bisa rubah dia, saudara. Dia tetap Allah yang kudus, yang luar biasa. Hanya saja seringkali, saudara, pengenalan kita, saudara, kepada seseorang seringkali menentukan penilaian kita terhadap orang itu. Berapa banyak kita yang kadang-kadang nilai Tuhan salah. Tuhan besok doa-doa begini lama, mana jawaban doa? Tidak ada. Saya sudah doa ini, doa itu, doa ini. Tidak ada. Mana jawaban doa? Saking malas. Tuhan tidak dengar doa saya. Tuhan tidak perhatikan saya. Kamu mulai buat opini-opini yang tidak benar. Kamu mulai buat kesimpulan-kesimpulan yang tidak benar. Kamu mulai menilai Tuhan yang tidak sesuai dengan dasar kitab suci. Nilai penilaian kamu itu salah tentang Tuhan. Karena berpengaruh dari sejauh mana pengenalanmu akan Tuhan. Amin kok Bapak Ibu. Makanya kenal Tuhan sungguh-sungguh. Sehingga waktu ada dalam masalah kita tahu. Kok memang manusia pasti begitu.
Saya percaya kok firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Seturut Filipi 4 ayat 13. Saya percaya waktu saya ada dalam situasi yang sulit, ujian hidup yang betul-betul dahsyat. Saya percaya 1 Korintus 10 ayat 13 bilang, pencobaan-pencobaan yang aku alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanku. Tapi persoalannya kalau tidak pernah baca Alkitab, persoalannya kalau tidak mau belajar terus mengenal Tuhan melalui kitab suci, firman Allah, bagaimana kita bisa dapatkan sesuatu? Tentu ya kita belajar sekali lagi dalam tuntunan Roh Kudus. Supaya jangan hanya habis dibelajar, supaya tahu, supaya bisa bersoal jawab dengan orang, bisa berdebat dengan orang. Tidak hanya sekedar itu saudara, tapi bagaimana kita betul-betul memahami Tuhan. Mengenal Tuhan sangat menentukan penilaian kita terhadap Tuhan. Dia Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau sempat Anda membuat penilaian yang buruk tentang Tuhan, sempat Anda protes Tuhan, ya, datang pada Tuhan dan minta ampun. Saya salah Tuhan. Saya salah, saya sadar. Setelah mengenal Tuhan lebih dalam lagi, lebih intim. Saya yang salah, bukan Tuhan yang salah. Tuhan tidak mungkin salah. Seringkali yang salah kita, bukan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini kata William Barclay. Masalah daripada Hana ini kan luar biasa saudara-saudara ya. Dia janda ini cukup lama, hampir separuh hidupnya saudara. Tetapi yang dia tunjukkan adalah persekutuannya dengan Allah tidak pernah terputus. Alkitab bilang bahwa selalu ada di bait Allah, saudara. Selalu beribadah, selalu memuji Tuhan. Itu teladan yang menurut saya teladan yang sangat luar biasa. Maukah kita seperti itu, saudara? Itu hanya mungkin kalau saudara di dalam Tuhan. Itu hanya mungkin, saudara. Ya, kalau saudara knowing Jesus deeper, mengenal Dia lebih dalam di dalam kehidupan kita. Ini bukti nyata kok. Ini Ibu Yuyun ini ada di sini kok. Ya, ini bukan melayani dengan keadaan baik, lagi sakit. Tapi lihat kalau dia worship leader luar biasa, saudara. Ya, sama seperti dia tidak sakit. Memang dari segi fisik sedikit berbeda, tapi semangatnya sama sekali tidak berbeda, tetap sama. Saya seperti kalau lihat Yuyun WL, saya dibakar. Kau tuh mesti semangat. Capek sedikit saya langsung ingat teman-teman. Mereka saja semangat kok, saya yang ini saya sudah capek. Saya pun kepalanya ada tertikam saudara. Kemarin khotbah 3 kali siap, 3 kali kepala sakit saudara. Tidur tidak betul, tapi mana tetap semangat memberitakan Injil. Harus saudara. Jangan hal-hal kecil dibikin jadi satu alasan yang pada akhirnya meninggalkan Tuhan, protes Tuhan. Jangan, Tuhan tidak mau seperti itu. Yang berikut saudara, berkaitan dengan poin yang pertama tadi itu saudara ya. Bahwa penderitaan yang dia alami tidak membuat persekutuan dengan Allah itu putus. Si Hana ini. Yang kedua adalah ia sudah tua. Usianya 84 tahun. Artinya bahwa secara fisik tentu menurun saudara. Secara fisik tentu menurun. Kok bukankah firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 90 ayat 10 bahwa masa hidup kami itu 70 tahun ya. Dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Dan ini yang mungkin dialami oleh Hana saudara. Sujanda lama hampir separuh hidupnya saudara. Sutua usia 84 tahun lagi. Tapi Alkitab berikan keterangan saudara. Tetap ada di rumah Tuhan. Tetap cari Tuhan. Tetap beribadah. Itu luar biasa. Kita yang masalah sedikit saja nih saudara. Masalah yang sedikit saja. Toh kita yang suka bikin besar-besar. Padahal sebenarnya masalah itu kecil. Makanya saudara, saya sering bilang kepada anak-anak muda bahwa cara kita melihat problem adalah problem yang sesungguhnya. Sekali lagi, cara kita melihat problem, cara kita melihat masalah adalah masalah yang sesungguhnya. Yang menjadi masalah itu bukanlah masalah itu. Seringkali yang menjadi masalah itu adalah cara pandang kita terhadap masalah itu. Amin, Bapak Ibu. Semua tergantung dari cara pandang kita, saudara. Masalah mau hebat ke apa, tapi kalau cara pandang kita benar, saudara. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang besar yang pasti tolong kita. Saya percaya kita akan tetap kuat berdiri. Apapun badai, masalah hidup, pergumulan, tantangan. Saya percaya kita kuat berdiri. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah ini kalau kita lihat Hana luar biasa. Dia sudah tua saudara ya. 80 tahun secara fisik menurun saudara. Tapi tetap ya. Kehidupan Hana semakin melekat sama Tuhan. Keadaan yang sulit saudara tidak mengganggu hubungannya dengan Tuhan. Ayat 37. Kita baca ayat 37. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa.
William Barclay sekali lagi dia bilang begini saudara. Ia telah tua namun tidak pernah berhenti untuk berharap. Ini luar biasa. Ia telah tua namun tidak pernah berhenti untuk berharap. Umur dapat menggerogoti kecantikan dan kekuatan tubuh kita. Dan yang lebih buruk, waktu dapat menggerogoti kehidupan kita. Sehingga pengharapan yang pernah menggairahkan kita menjadi mati. Dan hidup kita menjadi membosankan dan menerima saja apa adanya. Sekali lagi, semuanya ini tergantung pada bagaimana kita memandang Allah. Kalau kita melihat dia sebagai yang mempunyai hubungan erat dengan kehidupan kita dan melindungi kita, maka kita pun akan yakin bahwa yang terbaik masih akan tiba dan bahwa tahun-tahun yang berlalu tidak akan memadamkan pengharapan kita. Amin saudara. Pengharapan kita tidak boleh padam karena pengharapan kita di dalam Kristus. Alkitab bilang di dalam Efesus pasal yang ke-6, Ibrani pasal 6 ayat 19 bahwa pengharapan kita itu seperti sauh yang kuat, Bapak Ibu. Sauh itu jangkar, saudara. Kalau kapal-kapal sudah berlabuh itu jangkarnya dibuang, saudara, ya ke dalam, ya saudara, laut supaya dia pegang kuat sehingga kapal tidak kemana-mana. Tapi kan jangkar kita bukan di bumi, jangkar kita di sorga. Masalah apa yang terlalu hebat yang kita alami dalam hidup kita? Kita akan tetap kuat karena jangkar kita di sorga. Amin Bapak Ibu. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah ini penting Bapak Ibu untuk kita pelajari bersama-sama di dalam kehidupan kita. Ya, sama juga dengan apa yang Paulus bilang toh. Ya, semakin hari ya fisik semakin menurun, tapi jangan tawar hati toh. Di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 kan Paulus bilang begitu. Sebab itu aku tidak tawar hati. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Amin saudara, ini yang paling penting. Betul, tambah umur ya, tambah tua, fisik tambah turun saudara ya. Tetapi saudara, manusia batinia, manusia rohani tidak boleh turun, makin terus naik, makin dahsyat saudara. Fisik mungkin ya, kita tambah umur nih, tambah usia nih pasti tambah turun kita pun fisik. Saya saja selalu sakit sebentar di belakang, sebentar di lutut, di kaki ya. Pulang khotbah tiba-tiba lutut sakit ya toh. Untuk ada panugi, bawa saya urut sampai di mana? Saya juga bingung, saudara, di Galab Gulita sana di SD apa saya lupa. Beliau kan kenal tukang urut, jadi saya juga ikut. Sudah kita pi urut. Ya. Dan akhirnya urut habis, bangun pagi subuh penuh gitu paling. Kalau bilang urut-urut, makan-makan itu dia selalu ajak saya ya, saudara, teman saya itu luar biasa. Anggap saja Tuhan pakai dia untuk menghibur saya ya, dan juga istri, selalu lucu penuh gitu. Beliau sedang ada di Jakarta, ada tugas di sana. Jadi Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan, ini penting saudara ya. Jangan tawar hati pada masa kesesakan ya. Tuhan tidak mau begitu, karena kalau kita tawar hati itu berkaitan dengan tidak bersemangat lagi, tidak punya kemauan lagi. Itu tawar hati saudara ya. Kalau kita ada dalam kesesakan jangan tawar hati. Nanti Alkitab bilang kan, kecillah kekuatanmu ya. Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu ya. Jadi perlu kita belajar dari Hana luar biasa saudara. Yang kedua, saya cepat, apalagi yang kita bisa pelajari dari seorang Hana ya. Yang kedua adalah kehidupan bersyukur dari Hana, itu luar biasa. Lukas 2 ayat 38, dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah ya. Orang yang knowing Jesus deeper, orang yang mengenal Yesus lebih dalam ya, mengenal Yesus ya dengan dasar hubungan yang intim dengan Tuhan saudara, pasti menunjukkan yang namanya ini, mengucap syukur senantiasa di dalam hidupnya. Amin Bapak Ibu saudara, kehidupan orang Kristen ya harus bersyukur. Gaya hidup orang percaya, orang yang mengenal Allah haruslah bersyukur. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur dengan apa yang kita alami hari-hari ini. Mari bersyukur saudara ya. Saya percaya bahwa kalau bicara tentang bersyukur ini, maksud dari Alkitab tidak hanya pada satu bagian. Tidak hanya pada saat saudara naik jabatan bersyukur. Tidak hanya segala sesuatu berjalan sesuai dengan keinginanmu kamu bersyukur ya. Situasi kondisi lagi nyaman-nyaman bersyukur. Alkitab tidak mau hanya bersyukur saat-saat seperti itu. Karena semua orang pun bisa. Orang yang tidak mengenal Allah pun bisa. Perbedaan orang yang tidak mengenal Allah dan yang mengenal Allah, waktu ada badai sekalipun, tantangan sekalipun, Anda bisa bersyukur. Itu luar biasa.
Amin Bapak Ibu. Di dalam Efesus 5 ayat 20 bilang, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. 1 Tesalonika 5 ayat 18 bilang, mengucap syukurlah dalam segala hal. Segala sesuatu, segala hal, itu dari kata Yunani pas. Itu dari kata Yunani pas, segala keadaan, segala situasi tetap bersyukur. Untung, rugi, susah, senang, tetap bersyukur. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Itu gaya hidup orang yang knowing Jesus deeper, saudara. Kita coba evaluasi diri kita. Kalau tidak bisa bersyukur, ya, baru ada masalah sedikit sudah mulai marah-marah, sudah mulai bersungut-sungut, sudah mulai protes sana, protes sini. Cek, kamu belum mengenal Tuhan lebih dalam itu. Kan orang yang mengenal Tuhan lebih dalam, mengenal Yesus lebih dalam, mengalami Yesus dalam hidup. Saya percaya, saudara, apapun rintangan, tantangan yang kita hadapi, kita pasti mengucap syukur senantiasa di dalam kehidupan kita. Ya, yang terakhir, yang ketiga, apalagi yang bisa kita pelajari dari Hana, saudara, ya. Yang luar biasanya yang ketiga adalah setelah dia melihat bayi Yesus, saudara, dia menceritakan kebaikan Tuhan. Ya, kita lihat di ayat yang ke-38 ya, secara utuh kita baca Lukas 2 ayat 38, dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Orang yang knowing Jesus deeper, orang yang mengenal Yesus secara dalam di dalam hidupnya, saudara, dia pasti menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Tadi saya bilang bahwa pengenalan kita tidak sekedar pengenalan yang didasari pada pengetahuan intelektual saja atau informasi-informasi saja, tapi pengenalan di mana kita betul-betul mengalami Tuhan secara intim, saudara. Ya, kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, saudara. Nah, kalau kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, kita mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Saya percaya saudara, kita pasti menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan mengubah kita, bagaimana Tuhan tolong kita, bagaimana Tuhan melepaskan kita. Ya, bagaimana waktu kita berpikir tidak ada jalan, lalu Tuhan buka jalan. Karena memang dia bisa melakukan apa saja. Amin Bapak Ibu. Dia bisa melakukan apa saja. Menurut kita tidak ada jalan, menurut kita mustahil, menurut kita tidak mungkin. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Amin. Dia mampu melakukan apa saja. Nah, kalau kita sudah mengalami knowing Jesus, kita sudah mengenal Yesus lebih dalam hidup kita, kita tidak mungkin tutup mulut kita untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Kita pasti menceritakan tentang kebaikan Tuhan seperti yang dilakukan oleh Hana. Setelah melihat anak itu Yesus, saudara, dia menceritakan kepada semua orang yang ada di situ tentang Yesus Kristus. Ini menarik Bapak Ibu Saudara. Ya, di dalam hidup kita saudara, jangan tutup mulutmu untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Waktu kita menceritakan tentang kebaikan Tuhan dengan begitu gencar, dengan begitu luar biasa, dengan begitu semangat melayani Tuhan sungguh-sungguh. Ya, Anda ada tuh di dalam tema ini, knowing Jesus deeper. Anda mengenal Yesus secara sungguh dalam hidup. Biasanya orang yang tidak mau menceritakan kebaikan Tuhan karena memang dia sendiri belum mengalami kebaikan Tuhan. Dia mau cerita apa? Kalaupun dia cerita itu hanya cerita kosong yang tidak dialami, tidak kuat, tidak enak, saudara. Tapi kalau kita mengalami Tuhan dalam hidup kita dan menceritakan kepada orang lain, wah, itu luar biasa. Apalagi orang lain lihat hidup kita memang berubah. Bukan hanya habis diomong, tidak menang diomong. Hidup berubah betul-betul. Dari yang nakal jadi baik, saudara. Ya, yang hidup dulu mabuk-mabukan sekarang tidak lagi. Dulu hidup tidak mengenal Tuhan, hidup dalam kegelapan, sekarang tidak lagi. Ada dalam terangnya yang ajaib. Kita ceritakan kepada semua orang. Saya bisa berubah, itu karena Tuhan. Mulutmu jangan tutup untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Kalau Anda ceritakan tentang kebaikan Tuhan, artinya Anda sudah mengalami terlebih dahulu. Tuhan menjamah kita, Tuhan memulihkan kehidupan kita. Saudara diberkati oleh Tuhan. Ya, sama seperti seorang yang lumpuh di Bethesda dalam Yohanes pasal 5. Ayat 14 dan ayat yang ke-15, waktu disembuhkan oleh Tuhan, dia menceritakan kepada semua orang bahwa dia sembuh itu karena Yesus. Ya, Yohanes 5 ayat 14-15, kemudian Yesus bertemu dengan dia. Ini si lumpuh yang 38 tahun. Ada banyak cerita lumpuh, ya, tapi ini lumpuh di Bethesda yang 38 tahun sakit. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Ayat 15, orang itu keluar
lalu menceritakan kepada semua orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dia menceritakan kepada semua orang. Bahkan di sini orang-orang Yahudi tidak suka Yesus. Mereka benci Yesus, saudara-saudara. Tapi bisa-bisanya dia ceritakan kepada orang-orang ini, saudara. Dia tidak peduli soal konsekuensi yang harus dihadapi. Saya sudah sembuh. Saya mau menceritakan kepada semua orang kesembuhan ini karena Yesus. Kita tidak hanya sekedar sembuh secara fisik, saudara ya. Kita ini, saudara, diselamatkan oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan, saudara, lewat darah Yesus yang luar biasa. Jadi memang kita harus menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu, bersama-sama. Saya ingin kita baca bersama-sama bagian ini, saudara ya, tentang memahami dan mengenal Tuhan. Saya berharap bermegahnya kita bukan karena kekayaan kita, bermegahnya kita ya bukan karena kuatnya kita, bermegahnya kita karena memahami dan mengenal Tuhan. Saya ingin kita baca sama-sama Yeremia pasal 9 ayat 23 dan 24. Yeremia pasal 9 ayat 23 dan ayat 24 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah kita bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Amin, saudara. Bermegahlah karena hal ini, memahami dan mengenal Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya selesai. Kiranya khotbah sederhana ini menguatkan setiap kita.